Maknanya memperlihatkan. Secara bahasa riya, secara bahasa artinya adalah memperlihatkan. Memperlihatkan. Taib. Secara istilah atau terminologi, sudah ketahui sekarang terminologi ya. Secara istilah adalah memperlihatkan ibadah supaya dipuji. Ibadah agar diakui atau dipuji atau disanjung dan lain-lainnya. Ini namanya riya. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, ya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatir menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluhu, mereka bertanya, apa itu syirik kecil? Kata Rasulullah SAW, ar-riya, yaitu beramal soleh untuk disanjung, diperlihatkan dan untuk dihormati. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, yaqulullahu azza wa jalla hina yujazin nas, pada hari kiamat kelak. Ketika Allah sedang memberi balasan ganjaran kepada orang-orang beramal soleh. Allah berkata kepada al-mura'in, orang-orang yang riya ketika di dunia, riya dengan hajinya, riya dengan umrahnya, riya dengan sedekahnya, riya dengan dakwahnya, riya dengan lantunan Al-Qur'annya, riya dengan jihadnya. Intinya mereka riya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jazaan." Dalam hadis riwayat Ahmad. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, "Pergilah kalian kepada orang-orang yang di dunia dulu kalian cari muka sama mereka, yang kalian cari pujian dari mereka. Dulu kau salat atau dakwah supaya dipuji Pak Bupati, dipuji pejabat atau dipuji tetangga. Sana cari pahala sama mereka. Kan dulu kau beribadah untuk dipuji mereka. Fanzuru, lihatlah. Hal tajiduna indahum jazaan, apa kalian akan mendapati balasan di sisi mereka? Tentu tidak ada balasan. Bisa jadi orang yang mereka cari puji tersebut ternyata masuk neraka, mau balasan apa? Ya. Maka orang yang beribadah karena riya, orang yang sangat merugi. Ya, dia hanya mencari pujian manusia, di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian dalam hadis yang masyhur ketika Allah mengazab orang yang beribadah karena riya, di antaranya yang berjihad, di antaranya yang berdakwah, mengajarkan ilmu agama, di antara yang bersedekah. Maka Allah hadirkan mereka satu-satu, Allah tanya kepada mereka, kemudian mereka berkata, mengakui nikmat tersebut, kata mereka karena Allah. Allah tanya kepada yang jihad, bukankah nikmat-nikmat ini aku berikan kepadamu, pandai berperang, pandai menggunakan senjata? Kata dia, iya ya Allah. Qataltu fika hatta tushhid, saya berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari, tapi kau berperang supaya kau dikatakan pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan orang-orang kenal engkau sebagai apa? Pemberani. Saya paling baris depan, saya menyuruh, ayo, saya mengangkat bendera, saya yang mengeluh-ngeluhkan, saya yang berteriak-teriak. Ternyata niatnya bukan karena Allah. Niatnya supaya disanjung, supaya dipuji. Maka dia pun diadab di neraka Jahannam. Yang kedua yang diajarin ilmu agama, dia belajar ilmu agama, rajin baca Quran, fasih, punya sanad dalam Al-Quran, juga ahli dalam mengajarkan ilmu agama. Kata Allah, apa yang kau lakukan? Kata dia, qara'tu fikal Qur'ana wa 'allamtuh. Ya Allah, aku baca Quran karena engkau dan aku mengajarkannya karena Allah. Kata Allah, kadzabta. Walakin liyuqal annaka qari, annaka alim. Tapi kau melakukan semua supaya kau dikenal sebagai ahli baca Quran. Supaya dikatakan sebagai orang alim. Wa qad qil, dan telah dikatakan, kau pamerkan ilmumu. Supaya kau dibilang orang alim. Kau puji-puji dirimu. Supaya kau dikatakan orang alim. Kau pamer-pamer hafalanmu. Supaya kau dikatakan orang alim. Kau pamer-pamerkan sanadmu. Supaya kau dikatakan orang alim. Kata Allah, kata Nabi, summa umira bihi fasubi ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka Jahannam. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Allah tanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu sedekah pun, jalan yang kau sukai aku bersedekah situ kecuali aku bersedekah. Untuk bangun masjid, untuk pengajian, untuk bantu fakir miskin, anak yatim, para janda, semuanya saya bantu ya Allah. Kata Allah, kenapa? Karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta walakin liqal annaka jawad, tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan orang dermawan dan telah dikenal engkau sebagai orang dermawan. Masukkan neraka Jahannam. Maka ini adalah menunjukkan bahwasanya riya adalah dosa besar.
Maka saya katakan, seandainya orang riya, pahalanya 0 masih mending. Dia riya, pahalanya 0 masih mending. Ternyata bukan 0, minus. Dosa. Dosa besar. Seandainya kita membangun masjid, punya duit, terus kita bangga-banggakan, terus tidak ada pahala sama sekali, masih mending. Ternyata bukan tidak dapat pahala saja, tapi juga dapat dosa. Itu musibah di situ. Setan tidak peduli Anda beribadah sebanyak apapun. Kapan Anda pamerkan, selesai. Dari pahala berubah menjadi dosa. Waliyadzubillah. Setan tidak peduli Anda mengajarkan ilmu dakwah di mana-mana. Kalau Anda mencari ketenaran, kesohoran, pengakuan, penyanjungan, penghormatan, agar dihormati oleh pejabat, agar dihormati oleh masyarakat, agar diulu-ulukan, maka itu bukan jadi pahala, bahkan menjadi dosa. Dan Anda akan diadab sebelum yang lainnya. Maka seorang penyair berkata, alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang berilmu yang tidak mengamalkan amalnya maka diadab sebelum para penyembah berhala. Waliyadzubillah. Maka riya ini sampai Nabi mengatakan, akhafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Berarti berbahaya atau tidak? Berbahaya. Maka dari situ ibu-ibu jangan suka publish ibadah ya. Kalau berbakti sama suami enggak usah bilang-bilang sama teman-teman. Ya. Ngomel-ngomel sama suami kan enggak ngomong kan? Sama. Ketika berbuat baik sama suami juga udahlah. Diam-diam aja. Cukuplah Allah yang tahu karena berbuat baik pada suami adalah ibadah. Kalau bersedekah sama tetangga, bikin kue kasih tetangga, enggak usah juga cerita sama orang, enggak usah publish ya. Kita ini ibadah kita ini susah untuk ikhlas. Sudah susah untuk ikhlas, kemudian kita pamer-pamerkan, hancurlah. Terus apa yang mau kita andalkan? Hati kita susah kita kontrol. Siapa sih tidak ingin dipuji? Semua orang ingin dipuji. Siapa tidak ingin dipuji? Semua orang ingin dipuji. Maka perlu berjuang untuk merubah hati kita dari ingin dipuji menjadi tidak ingin dipuji sebagaimana para ulama salaf terdahulu. Taib. Riya ini, hukum-hukum terkait riya kita singkat aja.